Perkenalkan, nama saya Iqbal Tegar Pratama dengan NIM A11 2023 14969. Di sini saya akan mempresentasikan proyek capstone saya yang sebelumnya sudah pernah membuat proposal atau laporannya. Di situ saya menggunakan proyek yang kuis. Presentasi ini merupakan capstone project sebagai evaluasi akhir mata kuliah program Mobile Flutter yang bertujuan menggabungkan seluruh konsep yang telah dipelajari selama 1 semester dalam sebuah aplikasi nyata yang dapat dijalankan di perangkat Android. Mungkin latar belakang masalah dalam proses pembelajaran evaluasi seringkali masalah dilakukan secara konvensional dan kurang fleksibel. Selain itu, tidak semua pengguna selalu memiliki koneksi internet yang stabil. Oleh karena itu, dibutuhkan aplikasi yang bisa digunakan secara offline tanpa tetap menyimpan dan menampilkan hasil evaluasi serta memiliki visualisasi performa belajar. Nah, dari situ saya menggunakan sistem hybrid database. Hybrid database yaitu database yang dapat digunakan dengan koneksi internet yang ada dan koneksi internet yang tidak ada. Tujuan utama pengembangan aplikasi saya ini yaitu membangun aplikasi Flutter end-to-end, lalu mengimplementasikan CRUD dan database lokal, lalu mengintegrasikan kamera, chart, dan statement management, lalu menerapkan client kode dan arsitektur yang rapi. Aplikasi ini mencakup 3 modul utama, yaitu quiz management, quiz session, dan analytic landport. Arsitektur kode dari saya. Sini ada library config, yaitu menyimpan file konfigurasi seperti kredensial untuk layanan eksternal Supabase. Ini memisahkan kunci API dari logika bisnis. Lalu library model sini berisi kelas-kelas Dart polos, Poco atau Pojo yang merepresentasikan struktur data, terutama untuk tabel database tiap kelas. Memiliki metode toMap dan fromap untuk serialisasi atau derealisasi. Lalu di library screen, setiap file di sini mewakili satu layar atau view dalam aplikasi. Ini adalah komponen UI yang dilihat oleh pengguna. Lalu ada juga library service berisi kelas singleton yang menyediakan fungsionalitas inti yang dapat diakses dari mana saja di aplikasi, seperti database service untuk operasional database lokal. Lalu state management, aplikasi ini dirancang untuk menggunakan provider atau refer port sebagai solusi state management. Pada tahap awal kita banyak menggunakan stateful widget. Untuk kecepatan pengembangan arsitektur ini sangat siap untuk diintegrasikan dengan provider. Lalu fungsi ini adalah jantung dari resistensi data lokal. Metode yaitu createDB dieksekusi sekali saat database pertama kali dibuat. Ini mendefinisikan seluruh skema database relasional menggunakan SQL mentah, termasuk foreign key untuk menjaga integrasi data. Penggunaan on-the-load cache sangat penting di sini. Artinya jika sebuah quiz dihapus, semua question dan quiz session yang terkait dengannya juga akan terhapus secara otomatis dari database, mencegah data yatim piatu
dan menjaga konsistensi. Lalu di sini ada metode lewat quiz data menunjukkan logika asinkron yang kompleks. Metode ini tidak hanya mengambil satu data, tetapi melakukan serangkaian await untuk mengambil data quiz dan semua pertanyaan secara berurutan. Setelah data tersedia, ia memperbarui state UI untuk memulai timer. Sini letaknya. Penjelasan ini adalah contoh bagus dari alur di Flutter. Tampilan akan menunjukkan circular progress indicator saat data dimuat. Is loading sama dengan true. Dan setelah semua data siap, set state memicu red wheel untuk menampilkan pertanyaan pertama dan memulai timer. Lalu di sini ada file gerbang utama untuk integrasi API. File ini menggunakan konstanta statis untuk menyimpan kredensial dan sebuah flag enable yang krusial. Lalu contoh penggunaannya ada di sini. Ini memungkinkan fitur online atau line port global untuk diaktifkan atau dinonaktifkan sepenuhnya. Hanya dengan mengubah satu baris kode tanpa resiko menyebabkan error jika kredensial tidak valid atau tidak ada koneksi internet. Untuk tantangan dan solusi, tantangan arsitektur offline first yang sesungguhnya, banyak aplikasi mengeklaim offline first tetapi masih sering crash jika tidak ada internet. Tantangannya adalah memastikan aplikasi tidak pernah bergantung pada koneksi internet untuk fitur ini. Solusinya menjadikan SQLite sebagai satu-satunya sumber kebenaran, single source of truth untuk semua data operasional. Supabase hanya bertindak sebagai cermin sekunder. Setiap pemanggilan Supabase dibungkus dalam blok try chart dan bersifat tembak dan lupakan atau fire and forget. Artinya kegagalan mengirim data ke Supabase tidak akan mempengaruhi pengalaman pengguna. Lalu tantangan yang kedua yaitu mengelola state yang kompleks selama quiz. Selama sesi quiz ada banyak state yang harus dilacak, seperti timer, pertanyaan saat ini, jawaban pengguna, dan skor. Mengelola ini semua hanya dengan set states pada stateful widget yang besar bisa membuat kode berantakan. Solusi dari saya yaitu arsitektur dirancang untuk dengan mudah di refactor menggunakan provider. Dengan memindahkan semua logika state ke dalam quiz session provider, kode UI di quiz session screen menjadi lebih sederhana dan hanya bertugas untuk menampilkan data serta mengirim event ke provider. Lalu tantangan yang ketiga yaitu sinkronisasi data saat offline. Jika pengguna menyelesaikan quiz saat offline, skornya tidak akan langsung terkirim ke line port global Supabase. Solusinya yaitu merancang mekanisme antrean. Jika pengirim skor gagal karena offline, ID sesi quiz akan disimpan di shared preferensi. Saat aplikasi dibuka dengan koneksi internet, aplikasi akan mencoba mengirim ulang skor dari antrean tersebut. Ini memastikan data pada akhirnya akan sinkron tanpa mengorbankan fungsionalitas offline.
Lalu learning outcomes. Pentingnya arsitektur yang jelas. Proyek ini menegaskan bahwa merancang arsitektur, struktur folder, lalu state management, dan alur data di awal adalah investasi yang sangat berharga untuk skalabilitas dan kemudahan pemeliharaan. Lalu yang kedua, kekuatan database relasional lokal. Saya belajar secara mendalam cara memanfaatkan SQLite untuk membuat database relasional yang kuat di perangkat seluler, lengkap dengan foreign key dan cascading delete untuk menjaga integritas data secara otomatis. Lalu yang ketiga, implementasi hybrid yang pragmatis. Saya memahami cara menggabungkan database lokal dan back-end cloud secara pragmatis. Kuncinya adalah menggunakan peran masing-masing. SQLite untuk kecepatan dan keadaan offline. Lalu Supabase untuk fitur sosial dan backup yang tidak kritikal. Lalu pengolahan state asinkron. Proyek ini memberikan pengalaman nyata dalam menangani operasional asinkron di Flutter, terutama dalam skenario di mana UI bergantung pada hasil beberapa panggilan database yang berurutan sebelum dapat ditampilkan. Teknologi dan alasan pemilihan. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan Flutter dan Dart, yaitu Coarse platform performa tinggi. Lalu menggunakan SQLite. SQLite yaitu database lokal yang ada di Android. Lalu saya juga menambahkan database online yaitu Supabase, yaitu backend tambahan untuk landboard global. Di Supabase sendiri di situ memiliki batasan yaitu dua database. Setelah itu kita harus melakukan pembayaran untuk ekspansi database tersebut. Lalu provider state management sederhana dan efektif. Lalu fill chart yaitu visualisasi data. Kombinasi SQLite dan Supabase menjadikan aplikasi ini hybrid, yaitu tetap bisa berjalan offline maupun memiliki fitur online opsional. Lalu arsitektur aplikasi. Aplikasi menggunakan pendekatan layer arsitektur dengan pemisahan UI layer, lalu business logic, lalu data layer. Keuntungan pendekatan ini yaitu mudah maintenance, lalu mudah debugging, serta mudah dikembangkan ke fitur lanjutan. Struktur folder dan penjelasan detail. Nah, di sini struktur saya bagi menjadi model, lalu service, screens, dan config. Nah, model berisi representasi data seperti quiz, question, lalu session. Dan di service untuk menangani interaksi dengan SQLite dan Supabase. Untuk di screen berisi seluruh halaman UI aplikasi serta config berisi konfigurasi Supabase agar mudah diaktifkan atau dimatikan. Di sini config saya yang sebelumnya sudah ada pembelajaran mengenai Supabase, harus menyantumkan URL Supabase serta Supabase Anonkey. Di sini ada halaman utama aplikasi saya. Di sini adalah bagian menu home aplikasi yang saya buat, yaitu quizku. Di sini ada quiz management untuk menambahkan quiz apa yang akan kita buat. Di sini ada timer.
Sini ada foto untuk menambahkan materi apa yang akan kita masukkan. Sini ada file foto yang akan kita tambahkan untuk pertanyaan. Opsi apa yang akan menjadi jawaban juga. Lalu kita create. Ini pertanyaan nomor 1, lalu kita juga bisa menambahkan 2 dan seterusnya. Nah, lalu kita juga dapat menghapus, mengedit. Contoh kita hapus. Oke. Lalu di sini ada start quiz. Sini kita juga bisa mengganti nama, menambahkan foto. Lalu kita mulai pembelajaran yang tadi telah kita tambahkan. Sini ada keterangan skornya. Lalu di analistik, ini yang baru kita tambahkan tadi. Sini juga ada grafiknya. Ini line boardnya. Jadi siapa saja yang telah mengerjakan kuis. Ini foto yang kita tambahkan tadi juga masuk. Sini juga ada fitur ekspornya. Ini hasilnya. Ini hasil terakhir yang paling atas. Demikian presentasi capstone project Flutter saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.